Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk Ibu. Iya Pak. Maaf mengganggu nih Pak waktunya. Tidak apa-apa Ibu, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak, sebaliknya. Baik Ibu, Alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan kembali. Kemarin Bu Rina meminta saya untuk berdiskusi dalam rangka menjadi seorang supervisor Iya. sesi coaching ya Ibu Rina ya. Nah, Bu Rina ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa dari coaching yang nanti yang akan Ibu Rina lakukan? Saya pengen kompetensinya lebih memperhatikan secara penuh mungkin Pak ya. Perhatikan secara penuh. Iya, mungkin itu ya tujuan utamanya. Nah, memperhatikan secara penuh ini saat ini Ibu Rina melihat ada di posisi berapa Bu Rina dalam kompetensi memperhatikan secara penuh? Kayaknya kalau dari skala 5 mungkin ya Pak, dari skala 1 sampai 10 gitu ya. 1 sampai 10. Kayaknya dari posisi 5. Nah, kenapa Ibu bisa mengidentifikasi ada di angka 5 ini? Mungkin karena kan kalau memperhatikan secara penuh itu kan butuh konsentrasi juga gitu ya Pak ya. Terus kan sedangkan banyaknya halangan gangguan-gangguan yang dari situasi kondisi di luar lingkungan juga kan berpengaruh sekali gitu Pak. Oke, jadi takut terdistraksi mungkin ya Bu ya? Iya gitu. Nah, bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati dalam sesi coachingnya? Apa ya Pak ya? Pertanyaan mungkin dari pertanyaan dari segi pertanyaan yang saya lakukan mungkin Pak ke coaching itu. Oke, baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Apakah si kompetensi ini menurut Ibu sangatlah penting sebagai sebuah kompetensi atau seperti apa? Ya, sangat penting Pak. Soalnya kan ketika kita melakukan obrolan, kan berbicara dengan orang lain itu kan memperhatikan secara penuh itu kan sangat penting sekali Pak. Iya, makanya harus mau dimulai gitu, mau dicoba sekarang di acara coaching nanti. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan sekarang itu seperti apa? Tentunya tercapai ya Pak. Tadi tujuan yang tadi memperhatikan secara penuh itu tentunya saya fokus gitu kan terhadap rekan saya nanti. Dari skala yang tadi Ibu berikan, kira-kira harapan Ibu ada di skala berapa setelah sesi coaching ini berakhir? Bisa di skala 7 Pak. Skala 7. Baik. Mudah-mudahan bisa. Kenapa tidak di skala 10? Karena kan gangguan itu lebih harus diperhatikan. Gangguan lingkungan sekitar kan sangat diperhatikan sekali. Kita sudah mengamankan, tapi ketika nggak tahu kan yang terjadi. Ya, tidak bisa diprediksi ya Bu ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu nanti saya akan mendampingi Ibu dalam melaksanakan sesi coaching. Silahkan untuk waktunya Ibu rencanakan bersama dengan coachingnya nanti. Ya. Mungkin untuk saat ini saya cukupkan. Atau ada lagi yang mau Ibu tanyakan? Sudah cukup. Nanti ditunggu ya Pak ya. Baik. Waktunya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sama sehat. Kemarin katanya ada ibu mencari saya, gitu kan. Kebetulan saya kemarin ada acara di luar, jadi nggak bisa memberikan waktu. Jadi sekarang bisa memberikan waktu. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, saya tuh ada permasalahan yang saya alami pada saat kegiatan pembelajaran. Ya. Saya itu kebetulan mengajar di 2 kelas Bu. Ya. Saya mengajar di kelas 10 kimia analis 1 dan 10 kimia analis 2. Nah, sekarang pembelajaran itu sudah melaksanakan hampir 3 bulan pembelajaran, dan saya mendapati dari kedua kelas ini ada perbedaan. Yang satu kelas untuk yang kelas 10 kimia analis 1 itu cenderung pasif, tapi yang satu lagi 10 KA2 itu aktif. Nah, saya di sini bingung Bu, harus bagaimana untuk mengajar ke anak agar pembelajarannya itu sama, artinya aktif begitu ya. Dua-duanya jadi aktif, menarik atau bagaimana? Itu permasalahan saya Bu. Oh iya. Nah, dari 2 kelas tadi kan ada yang aktif, ada yang pasif nih. Nah, Ibu bisa melihatnya itu bagaimana, dari segi apa gitu? Dari segi ininya Bu,
interaksi di kelas. Ya. Nah, kalau di 10 KA1 itu agak diam dan itu hampir semuanya. Tapi kalau di 10 KA2 ini melihat ekspresi dari anak-anak itu antusias, Bu. Kalau misalkan saya ada kuis atau misalkan ada latihan soal, nah itu 10 kimia analis itu lebih aktif. Kalau ada pertanyaan pada ngacung begitu ya, mengacungkan tangan. Nah, di situ bingung deh harus bagaimana gitu, Bu, agar yang satunya lagi bisa aktif juga. Selama ini Ibu sudah mencoba untuk bagaimana melakukan itu, bagaimana menindaklanjutinya. Ya. Kalau saya sudah berusaha mengadakan ice breaking, kemudian membuat pembelajaran yang menurut saya menarik begitu ya. Tapi ternyata tetap gitu ya, Bu ya, susah begitu. Apakah dari sayanya atau faktor dari anak-anaknya juga atau bagaimana gitu. Ya itu sih, Bu. Jadi teh gimana gitu. Oh gitu. Ya kalau usaha udah dari tadi ya, misalkan ice breakingnya, kemudian latihan soalnya yang saya lebih mudah begitu biar anak-anak bisa. Ya. Berarti kan Ibu sudah mulai mencoba dari tahap itu ya, dari ice breaking seperti itu. Mungkin lebih ke hiburan untuk anaknya. Ya. Kira-kira ada rencana ke depannya nggak untuk selain tadi ice breaking yang diberikan? Kalau saya rencananya kalau misalkan ice breakingnya cuma satu, mungkin bisa ditambah ya untuk meningkatkan keaktifan anak dari segi ice breakingnya. Atau bisa saja saya akan mencari referensi ya, saya yang bisa googling, mungkin mencari pembelajaran yang menarik minat belajar anak-anak. Saya juga akan memintakan untuk menilai apakah misalkan memang khawatirnya begini, Bu, kelas itu kan apakah hanya saya aja begitu ya yang menilai kelas ini pasif, kelas ini aktif. Saya akan berkolaborasi juga dengan rekan, ya, apakah penilaiannya hanya dari saya saja atau memang sama. Oh baik, berarti itu sudah termasuk rencana aksi ke depan ya Ibu yang mau dilaksanakan. Nah berarti kira-kira Ibu kapan kira-kira mau dilaksanakan itu? Insya Allah secepatnya atau minggu depan. Kebetulan saya itu mengajar di kelas itu berbeda, Bu. Kalau di kelas 10 KA1 itu 2 kali. 2 kali hari Senin dan Selasa. Maaf, untuk 10 KA1 itu Senin Selasa. Kalau yang di KA2 1 hari tapi jamnya full gitu. Mungkin itu juga berpengaruh ya, Bu ya. Jadi dari situ juga mungkin anak-anak merasa antara waktu juga berpengaruh sepertinya ya terhadap pembelajaran. Bisa aja karena terlalu lama jadi bosan ya. Jadi di situ mungkin anak-anak sudah lelah, apalagi di jam siang saya mengajarnya. Baik, berarti Ibu sudah bisa nanti merencanakan hasil rencana Ibu tadi gitu ya, bisa dilaksanakan di kemudian hari secepatnya tentunya. Mungkin itu ya Bu ya. Kira-kira ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Di sesi ini saya bisa ada gambaran apa yang harus saya lakukan. Dengan tadi ya Ibu memancing saya untuk apa ya yang harus saya lakukan agar pembelajaran itu bisa menjadi aktif, khususnya untuk kelas yang hasil tadi. Ya, alhamdulillah berarti hasil dari pembicaraan kita hari ini alhamdulillah ya Ibu mempunyai rencana gitu untuk bagaimana menindak anak-anak biar lebih aktif gitu. Terima kasih Ibu atas berkat bantuan Ibu saya bisa terbuka wawasan saya dan insya Allah saya akan mempraktekannya secepat mungkin agar tidak berlarut-larut masalah ini. Amin amin. Ya, terima kasih Ibu. Ya, semoga lancar Bu ya. Amin amin, terima kasih. Oke, tadi saya sudah menyimak bagaimana Ibu melakukan coaching. Nah, bagaimana pendapat dan penilaian Ibu sendiri terhadap performa yang tadi Ibu lakukan berkaitan dengan kompetensi yang ingin dirujuk? Alhamdulillah Bapak ya, kompetensi yang tadi saya mau memperhatikan secara penuh itu ya. Alhamdulillah terlaksana Pak. Alhamdulillah. Ketika saya mengajak berbicara gitu kan sama rekan, ketika rekan membutuhkan bantuan saya, alhamdulillah saya bisa memberikan bantuan gitu yang sesuai harapan beliau. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian?
Dari hasil, mungkin dari terbentuknya rencana. Jadi teman saya mendapatkan rencana ke depannya, apa yang harus dilakukan terhadap mengatasi masalahnya. Dari skala yang tadi kita tuju, ada di nilai berapa indikator Ibu yang telah dilakukan tadi? Saya rasa lebih naik ya Pak, dibanding dari Naik. tadi yang minta saya berharap di 7. Alhamdulillah mudah-mudahan di 8 masuk Pak. Alhamdulillah. Boleh saya menyampaikan pendapat saya Boleh, Pak. hasil pengamatan tadi. Pada saat Ibu melakukan coaching, yang saya lihat itu sudah lebih tinggi dari prediksi yang Ibu sebutkan. Wah, tadi. alhamdulillah dong. Hal itu bisa saya lihat dari bagaimana cara Ibu merespon, mendengarkan aktif, dan menerima berbagai macam penjelasan yang disampaikan oleh coach. Nah, dari situ saya pikir Ibu sudah bisa mendengarkan dengan aktif, juga bisa memperhatikan dengan seksama seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Senang sekali tentu Pak. Senang sekali sesuai harapan gitu kan. Saya mau merasakan secara penuh terhadap rekan bicara saya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas bantuannya Luar Pak. biasa. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan. Ya. Misalnya pada saat tadi Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, saya amati Ibu dapat melakukan identifikasi lebih dalam lagi supaya mungkin coach mendapatkan kompetensi dan keahlian yang jauh lebih dalam mengenai apa yang dia keluhkan. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, kira-kira apa tindakan Ibu selanjutnya? Saya bisa menerapkan tentunya ya Pak, perhatian terhadap baik teman sejawat atau terhadap siswa gitu kan, secara penuh kita lebih fokuskan. Ibu juga ingin memberikan perhatian kepada rekan sejawat. Iya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang terbayang dalam benak Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu dalam bidang dengan rekan sejawat ini? Ada dalam kegiatan-kegiatan mungkin Pak ya, Ya, kegiatan-kegiatan seperti sama rekan kapan Ibu sejawat. akan melaksanakan kegiatan selanjutnya, Iya. di mana? Ketika kita melakukan kegiatan MGMP mungkin Pak ya, Oke, nanti MGMP. bisa dilaksanakan. Luar biasa. Jadi bisa ketika yang harapan saya tadi bisa saya laksanakan, bisa saya terapkan di sana di dalam kegiatan MGMP tentunya. MGMP-nya masih dalam skala kecil sih Pak, walaupun hanya di sekolah saja gitu kan. Itu menurut saya sebuah ide yang luar biasa sekali. Ibu bisa memberikan praktik baiknya di lingkungan MGMP, itu luar biasa Ibu. Bagaimana hasilnya nanti bisa Ibu lakukan bersama rekan-rekan sejawat, juga Ibu bisa melaksanakan supervisi coaching bersama rekan sejawat nanti. Seperti itu yang saya mungkin bisa tambahkan. Iya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sebagai penutup, mungkin apa yang Ibu ingin menyatakan dari hasil proses observasi kita ini? Alhamdulillah Pak, dari hasil observasi Bapak sudah terima kasih waktunya, sudah mau meluangkan waktunya, terima kasih masukan-masukannya Sama-sama. gitu kan dari hasil saya coaching tadi. Begitu banyak pengetahuan penilaian dari Bapak untuk masukan saya ke depannya. Terima kasih juga dari saya untuk Ibu yang sudah ingin dan bersama-sama belajar bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan coaching yang sama, observasi yang sama lagi dalam rangka meningkatkan kompetensi. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu, Saya sama-sama. pamit mungkin. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.